Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aqlimna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Kita kemarin udah bahas tentang unsur-unsur bahasa. Ada 3 kan? Ada isim, fi'il, huruf. Isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama tidak pekerjaan. Isim itu bisa dilihat dari banyak hal, dari segi tanda-tandanya, dari jumlahnya, jenisnya, perubahan katanya, kemudian penjelasannya, dan sebagainya. Kemudian fi'il itu ada 3. Ada madhi, mudhari, amr. Itu harus dihafal semuanya tentang madhi itu apa, bagaimana contohnya. Fi'il mudhari itu apa, contohnya bagaimana, cirinya apa, fi'il amr. Kemudian huruf. Nah, sekarang kita bahas tentang i'rab. I'rab itu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh beberapa amil yang masuk pada kalimat tersebut. Nah, i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, jer, jazm. Nah, jadi i'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Ada rofa, nasab, dan jer. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il ada 3. Rofa, nasab, dan jazm. Kalimat huruf tidak ada i'rabnya. Jadi kalimat huruf itu selama-lamanya mabni, yaitu tidak bisa berubah, jadi tidak ada i'rabnya. Sedangkan fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni, tapi kebanyakan mabni. Nah, fi'il yang mu'rab ini, yaitu fi'il mudhari saja, itu i'rabnya hanya 3. Ada 3, rofa, nasab, jazm. Jadi, i'rab yang bersamaan antara isim dan fi'il itu ada 2, ada rofa dan nasab. Ini yang bersamaan. Kemudian i'rab yang khusus hanya masuk pada isim itu jer. I'rab yang khusus hanya masuk pada fi'il yaitu jazm. Nah, sekarang i'rab rofa. Rofa itu alamatnya atau ciri-cirinya ada 4. Ciri-cirinya ada 4. Ini harus dihafal semua. Yang pertama, dhammah. Kemudian wawu. Kemudian alif. Kemudian nun. Dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah, wawu, alif, nun. Seperti itu. Nah, yang dhammah ini ada 2. Ada yang dhahiroh, kelihatan. Ada yang muqaddaroh, tidak kelihatan. Jadi harokatnya, harokat dhammah di akhir, itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang dhahiroh, yang terlihat, contohnya isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan 1. Isim yang menunjukkan makna 1. Contohnya 1 murid, tilmidun. Tilmidun, 1 orang murid laki-laki. Atau Muhammadun, 1 orang namanya Muhammad, 1 orang. Itu isim mufrad. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan banyak yang berubah dari mufradnya. Nanti saya jelasin setelah ini ya, di akhir. Saya jelasin di akhir. Kemudian jamak muannas salim.
Jamak yang menunjukkan perempuan. Isim yang menunjukkan banyak, perempuan. Isim yang menunjukkan perempuan banyak. Jamak itu isim yang menunjukkan banyak, mu'annas itu perempuan, salim itu yang selamat dari perubahan. Contohnya, muslimatun. Muslimatun, satu orang muslim perempuan. Nah, ini namanya isim mufrad, satu orang. Nah, ketika jamak mu'annas salim diganti jadi muslimatun. Jadi jamak mu'annas salim itu isim yang menunjukkan perempuan banyak yang akhirnya berupa alif dan ta. Muslimatun, muslimatin, muslimatin gitu. Nah, muslimatun. Nih ya, jadi akhirnya berupa alif ta. Atau tilmidun jadinya tilmidatun. Tilmidatun awalnya. Tilmidatun jadi tilmidatun. Tuh. Kemudian kenapa sih disebut salim, selamat? Karena selamat dari perubahan. Muslimatun, muslimatun. Tilmidatun, tilmidatun. Jadi selamat dari perubahan. Kalau jamak taksir itu berubah. Contohnya kitabun, kitabun. Satu buku. Jadi kutubun. Kutubun. Beberapa buku. Itu namanya jamak taksir. Bisa dilihat kan perubahan antara muslimatun ke muslimatun dan kitabun ke kutubun. Berubah ya. Nah, itu namanya jamak taksir. Isim yang menunjukkan banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. Kemudian fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari, kemarin udah saya jelaskan fi'il mudhari sahih akhir, yang akhirnya berupa huruf sahih. Jadi huruf sahih itu selain alif, waw, ya. Misalnya ada fi'il yadribu. Nah, karena ba ini berupa huruf sahih, maka ketika dia rofa menggunakan domah. Domahnya terlihat. Yadribu. Sama kayak gini, muslimatun. Muslimatun menggunakan domah. Entah domah biasa atau domah tanwin. Pokoknya ketika rofa itu menggunakan domah. Jadi pertanyaannya, kapan isim itu dianggap rofa atau fi'il itu dianggap rofa? Isim dianggap rofa ketika dia kedudukannya tertentu. Misalnya menjadi pelaku atau fa'il. Contohnya, ja'at muslimatun, datang seorang muslimah gitu. Itu kan pelaku. Nah, ketika menjadi pelaku atau fa'il, isim, maka dibaca rofa. Rofanya dengan apa? Tergantung. Kalau dia isim mufrad, berarti dengan domah dohiro. Domah yang terlihat. Apabila dia jamak taksir, berarti dengan domah dohiro. Dan yang muqaddarah, yang tidak terlihat, yang dikira-kirakan. Jadi ada tiga, ada isim maksur, isim mangkus, fi'il mudhari mu'tal akhir.
Isim maksur itu isim yang akhirnya berupa alif layyinah sebelum akhir di fathah. Contohnya, fata, fata artinya pemuda. Misalnya, ja'al fata, datang seorang pemuda. Ja'al fata, datang seorang pemuda. Ketika ja'at muslimatun, datang seorang muslimah. Nah, muslimah ini, tunnya terlihat nih, domahnya terlihat, muslimatun. Tapi ketika ja'al fata, nggak bisa ja'al fatayu atau fata'u. Orang Arab berat ya ngomong kayak gitu. Ucap kayak gitu berat. Jadinya ja'al fata, fata dikira-kirakan. Domahnya muqaddaroh, dikira-kirakan. Datang seorang pemuda. Nah, dikira-kirakan tuh. Kemudian isim maksur, isim mangkus. Isim yang akhirnya berupa ya lainah sebelum akhir di kasroh. Contohnya al-qadi. Jadi isim maksur atau isim mangkus ini nggak harus, ini nggak menentukan dia itu harus mufrad, harus isim yang menunjukkan satu atau isim yang menunjukkan banyak. Pokoknya apa aja yang akhirnya berupa alif lainah berarti isim mangkus. Tapi semua isim yang akhirnya berupa alif lainah berarti isim maksur gitu. Jadi ini nggak harus isimnya menunjukkan satu atau menunjukkan banyak. Ja'al qadi misalnya. Datang seorang hakim. Al-qadi. Ini nggak bisa. Ja'al qadiyu. Nggak bisa. Nah, makanya domahnya dikira-kirakan. Al-qadi ini kan sebagai fa'il ya, sebagai pelaku. Dan fa'il harus dibaca rofa. Rofanya menggunakan domah muqaddaroh karena berupa isim mangkus. Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, kalau tadi fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf sahih selain alif wawiyah. Nah, di sini fi'il mudhari mu'tal akhir, fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat atau alif wawiyah. Contohnya, yarmi, 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 dia melempar. Yarmi. Nah, ini huruf ya, berarti dia huruf ilat. Berarti dia termasuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf ilat. Ketika dia rofa, rofanya fi'il mudhari itu ketika apa sih? Ketika sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Kemarin sudah dijelaskan tentang huruf. Nah, ketika di depannya itu tidak ada, ketika sebelum fi'il ini tidak ada amil nawasib atau amil jawazim, maka dia dibaca rofa. Rofanya, alamatnya menggunakan domah muqaddaroh, domah yang dikira-kirakan. Nggak bisa yarmiyu, nggak bisa. Jadi harus yarmi gitu. Kemudian domah wau. Wau menjadi alamat rofa di dua tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaul khomsah. Jamak mudzakkar salim. Jamak itu isim yang menunjukkan banyak, mudzakkar laki-laki, salim yang selamat. Jadi jamak yang menunjukkan laki-laki banyak yang selamat dari perubahan. Yang awalnya muslimun, jadinya muslimuna. Nah, ini namanya selamat dari perubahan. Jadi akhirnya kalau mau cirinya jamak mudzakkar salim akhirnya berupa waw nun. Yang tadinya muslimun
Tanda tambahnya aja wau nun. Muslimuna. Kalau mu'annas salim cirinya ketambahan alif ta. Yang tadinya muslimatun jadinya muslimatun. Kalau jamak taksir berarti berubah dari bentuk mufradnya. Itu bedanya. Sekarang asmaul khomsah. Isim yang 5. Isim yang 5 itu abuka. Nah, ini isim yang 5. Yang pertama abuka, ayahmu. Akhuka, saudaramu. Hamuka, mertuamu. Huka, mulutmu. Zumalin, pemilik harta. Jadi, lafat-lafat ini, 5 lafat ini, dia punya tanda khusus ketika rofa. Yaitu menggunakan wau nih. Wau ini, wau. Ini menunjukkan dia dibaca rofa. Kaf ini, abuka, ini sebagai contoh aja gitu. Jadi, abun, ayah, ketika dia disandarkan dengan lafat lain, menjadi bentuk idofa, abuka, ayahnya kamu, gitu kan. Jadi bentuk idofa, maka dia harus menggunakan wau ketika rofa. Jadi bisa diganti ini sebenarnya, misalnya Abu Muhammad, Abu Hurairah, Abu Bakar. Nah, ketika abun, lafat abun, disandarkan dengan lafat lain, dia alamat rofaknya menggunakan wau. Kemudian alif terletak pada isim musana. Isim musana ini isim yang menunjukkan 2. Dari muslimun, jadinya muslimani. Muslimani. Ini ketika laki-laki. Muslimatani ketika perempuan. Jadi, isim musana itu isim yang menunjukkan 2. Yang akhirnya berupa alif nun. Dari muslimun jadi muslimani. Muslimun 1 orang muslim. Muslimani 2 orang muslim. Muslimuna orang muslim banyak. Orang muslim laki-laki banyak. Muslimatun 1 orang muslimah. Muslimatani 2 orang muslimah. Muslimatun banyak muslimah gitu. Kemudian nun. Nun ini ada di af'alul khomsah. Nah, jadi af'al khomsah itu ada 5 lafadznya. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'ulina. Sebenarnya ini cuma rumus ya. Rumusnya seperti ini. Misalnya lafadz lain pakainya yadribu mukul. Jadinya yadribani, tadribani, yadribani, tadrobuna, yadrobuna, doroba yadribu. Berarti yadribuna, tadribuna, tadribina. Misalnya pakai lafadz lain nasoro yang suruh, menolong. Yang suroni, tang suroni dulu. Tang suroni, yang suroni, tang suruna, yang suruna, tang surina. Gitu. Jadi patokannya lafadz 5 ini. Nah, itu af'al khomsah. Ketika rofa, dia menggunakan nun alamatnya. Ini nun yang di akhir, ini sebagai alamat rofa. Sebagai alamat rofa. Jika masih belum paham, bisa tanyakan di grup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.